Nanti saya bilang sama Bang Zuma nanti. Suruh Juma ke sini. Suruh. Oke. Saya tunggu sekarang ya. Saya tunggu sekarang. Awas kalau tak datang nanti. Bodoh. Emang bodoh. Juma suruh kemari. Lalu menghina orang Hadapi Edis TV, berani nggak? Bilang sama Juma. Memang berat. Ada. Kau saja tak berani nyalakan kameramu. Kau seorang pecundang tak berani nyalakan kameramu. Kenapa kau tak berani nyalakan kameramu? Kenapa? Saya orang awam. Kenapa kau tak berani nyalakan kameramu? Kenapa? Bodoh Idris. Udah. Tuh butuh poin saja. Kau macam Jibril kau. Nggak berani nyalakan kamu. Aduh. Oke, kita kasih naik lagi ada Muhammad Rayanza. Oke, kita kasih naik dulu Muhammad Rayanza. Ya, kita kasih kesempatan kepada muslim untuk naik dan klarifikasi. Wahai orang Islam, naik dan klarifikasi. Bantah saya ini masternya, pakarnya agama Islam. Silakan. Terima kasih first time. Oke, Muhammad, selamat malam. Nah, ini kalau lagi ngomongin Muhammad, mereka kayak gini, ngerokok, buka baju, karena lagi ngomongin ketua gengnya. Karena lagi ngomongin Muhammad, mereka memang kayak gini. Mereka kalau lagi mau ngomongin Muhammad, sambil merokok, buka baju, gitu. Karena Muhammad kan ketuanya mereka. Betul? Betul nggak? Tuh kan, udah pelanggaran kan? Lihat itu. Jadi preman. Nah, ya silakan. Yang preman itu apa ini diskusinya apa ini masalah? Ini loh diskusinya, Quran bersaksi bahwa Muhammad itu seorang penakut. Dia takut kepada manusia dan dia seorang munafikun menurut Al-Quran. Al-Quran yang mana itu yang bilang kaget ya? Bener nggak? Ya, Al-Quran yang mana yang bilang kayak gitu? Quranmu, kamu punya Quran nggak? Kamu punya Quran nggak? Iya, saya punya Al-Quran. Oke, silakan kau buka. Ya, silakan kau buka Quranmu. Saya kasih tahu surat berapa. Ambil dulu Quranmu. Iya, gini. Nah, kan kamu cuma bisa bertanya. Saya gini. Ngambil Quran aja dia nggak mau. Gimana dia mau tahu? Kau tanya sama saya Quran mana? Sekarang ku buktikan Quran yang ada di rumahmu itu yang bilang bahwa Muhammad itu seorang penakut yang takut kepada manusia dan dia seorang munafikun. Quran yang ada di rumahmu yang bilang begitu. Sekarang kau mau ambil Quranmu? Karena Muhammad itu adalah manusia juga, awalnya manusia. Oke, berarti kau sudah akui. Kau sudah akui dia seorang penakut. Bukan penakut. Tuh kan. Terus dia seorang yang takut kepada manusia, betul atau tidak? Dia seorang yang takut kepada manusia, betul? Takut kepada manusia. Apa? Muhammad itu takut kepada manusia. Kenapa? Ya karena dia takutnya kepada manusia. Karena dia cinta kepada manusia. Udah mulai ngarang ya. Ayatnya di mana itu? Ayatnya di mana? Bukan ngarang. Kalau punya kalian itu yang ngarang. Ayatnya di mana? Saya mau tanya sama kamu. Aduh, ayatnya di mana? Ditanya ayatnya mana ayatnya? Nggak usah pakai tanya. Kalau nggak usah pakai ayat kau di bawah. Kalau kau nggak usah pakai ayat kau di bawah. Kau udah pandai kau ini. Kau dengar kemarin ngomong Quranmu nggak berlaku bagimu. Aneh. Sudah saya bilang, saya sekali lagi, makasih. Ali Kurt, terima kasih. Sudah ada Ali kan? Jadi supporter saya teman-teman, dia kasih dukungan saya ini. Namanya udah ada Ali, Muhammad, kemarin Nur Hasan, ya kan, Ardiansyah. Sudah banyak muslim yang jadi supporter saya. Muslim loh, bayangkan muslim. Gimana? Ya teman-teman yang baru itu bergabung ya, jangan lupa teman-teman tap layar ya. Jangan lupa ini yang tanda love ini. Nah yang ada 1,6 ini, nah teman-teman pencet itu absen supaya teman-teman nanti dapat notifikasi kalau saya live lagi ya. Jangan lupa follow saya supaya apa? Kalau teman-teman besok saya siaran, teman-teman dapat juga notifikasi bahwa saya sedang siaran langsung seperti itu ya teman-teman ya.
Nah, jangan lupa teman-teman ya, dibagikan ya. Kalau teman-teman ada berkat berlebih juga bisa support melalui gift juga teman-teman ya. Seperti itu. Karena Tok itu maunya gift. Kalau nggak ada gift, Tok itu macam lesu. Oke, kita kasih naik lagi, ada Syafika Shop 21. Ayo. Teman-teman, ada 2000 jamaah Edis TV ya sudah berkumpul ya di apa namanya? Di tempat Edis TV, dan mereka ingin sekali mendengar muslim yang berilmu untuk melakukan klarifikasi dan pembantahan. Oke, selamat malam Bang Syafika Shop 21. Malam Bang, temu lagi kita Bang, masih inget nggak? Oke. Oh, agak lupa saya. Itu yang kemarin bahas soal apa namanya, Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu gitu loh. Itu saya jadi... sempat ini Bang, saya sempat di DM sama orang-orang, lu ini ya malu-maluin gini ya, maluin gini. Oh nah, pasti. kita kan punya pendapat masing-masing Bang. Pasti. Cuma pasti kan saya itu. berpikir gini. Kita kan punya pendapat masing-masing. Jangankan kita mau lintas agama dari Islam ke Kristen, di Islam sendiri aja masih ada yang berdebat Bang. Oh jelas, kan dikatakan dalam agama Islam itu bahwa umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Iya. Dan yang 72 masuk neraka. Ya. Saya sudah tahu Bang. Makanya dalam Islam sendiri itu pendapatnya masing-masing. Ada contohnya ginilah. Mungkin Bang Edis pernah dengar kata tahlilan. Ada salah satu kelompok Islam yang membid'ahkan soal tahlilan. Kalau saya dalam kelompoknya mengikuti tahlilan seperti itu Bang. Tapi ini Bang Syafika ini salah satu muslim yang mengaku bahwa Muhammad itu adalah Tuhan ya? Secara tidak langsung. Oke, artinya Anda sudah mengakui bahwa umat Islam itu adalah orang yang menyembah Muhammad ya? Ya. Cuma gini Bang, saya bukan mau mau diskusi soal yang Abang ini, yang Abang kasihkan tema itu. Kan ada kelompok Muslim juga yang sempat berjasa juga di umat Kristiani, yang waktu pas Natal si siapa ya, kan ada itu Bang, Rianto sang Banser. Sang Banser. Nah, tapi kan sama-sama muslim juga Bang. Ya, ada beberapa kelompok yang menjunjung toleransi yang sangat tinggi. Itu loh. Ada beberapa kelompok juga yang tak mau tahu, kamu apa sih non muslim jangan ikut saya. Kadang-kadang kan ada seperti itu. Kalau saya sih kalau pandangan saya beda Bang. Kalau pandangan saya begini ya. Ada satu, menurut saya ini sesuatu yang berlebih-lebihan. Gini. Dulu di kampung saya ya dulu. Ya. Kalau ada orang Natalan ya, atau ada orang lagi Jumatan, kalau ada orang Jumatan itu orang Kristen yang jaga parkiran masjidnya. Masjid. Loh, kenapa? Biar ngapa? Lu Jumatan kenapa gua harus jagain motor lu? Kenapa? Emang gua tukang jaga motor lu? Terus kalau ada orang Kristen lagi Natalan, orang Islam berjaga-jaga di luar, kenapa? Nggak perlu dijaga di luar, yang penting kalian nggak menjalankan ajaran Taylor itu. Kalau kalian mengajarkan ajaran Taylor ya kalian harus jaga di luar. Intinya begini Bang, saya kasih tahu Bang ya. Taruhlah di tempat saya tinggal sekarang ya, nggak ada tuh. Kalau orang Kristen ke gereja Natalan nggak ada tuh, orang-orang Islam jaga-jaga di luar nggak ada. Nggak perlu dijaga-jaga, nggak perlu juga kalian ini, nggak perlu. Karena apa harus dijaga-jaga? Karena yaitu banyak teror. Tahu kan maksud saya teroris, tahu kan? Kasus yang kisah nyatanya si Rianto itu kan berubah jadi kalau misalkan ada Natalan kita harus jaga keamanan untuk mengamankan biar khidmat menjalankan. Ya, kenapa harus diamankan Bang? Saya tanya dulu. Biar nggak ada teroris seperti ya, teroris itu dari agama apa?
kelompok Islam yang lain. Nah, yang itu dia. Makanya gini bang, saya kan ngomong tadi dari awal, ada beberapa kelompok Muslim yang memusuhi orang-orang non Muslim, ada beberapa kelompok Muslim yang sangat. Bukankah itu ajarannya, Bang? Bukankah itu ajaran Islam? Kalau kalau secara tidak langsung mereka tergantung mentafsirkannya aja bang. Gini, ada satu ayat, begini Bang, ada satu ayat di dalam Quran, di dalam surat At-Taubah ayat 29. Bunyinya begini, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Ada ayatnya dalam Quran. Nah, itu mungkin penafsiran dan secara mungkin Itu bukan penafsiran, Bang. Ayatnya memang bunyinya seperti itu. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, saya tidak beriman kepada Allah. Menurut Quran ini saya harus diperangi, Bang. Cuma kan gini, Bang. Ada beberapa ulama itu yang istilahnya gimana ya? Memang itu kalimat Allah secara langsung di dalam Al-Qur'an. Cuman ada beberapa ulama yang menerjemahkan itu memerangi dalam hal kalau seperti zaman Fir'aun dulu memerangi itu kita harus wajib memerangi. Tapi kalau untuk saudara-saudara di non Muslim, Kristiani, kalau nggak terlalu, makanya gini bang, saya tuh terkadang. Tapi gini Bang Syafiqa gini. Kebanyakan ya saya lihat para pelaku teror seperti Imam Samudra, Amrozi, Ali Gufron ya. Ketika saya lihat penampilannya jenggotan, sorbanan, baju koko, baju cingkrang, saya lihat Islami semua loh. Iya. Saya lihat justru mereka itu adalah orang-orang yang sangat mendalami agama Islam. Nah, gini Bang, itu salah satu kelompok yang gini Bang, kalau Abang pernah kan tahu Ustaz. Tapi gini Bang Syafiqa ya gini. Ya. Seperti siapa ya? Yusuf Kala aja dia nggak mau ngucapin selamat Natal itu. Kalau saya Bang ya. Kalau saya pribadi. Lagian gini, kami juga nggak perlu loh diucapkan selamat Natal juga kami nggak perlu. Iya kan nggak diwajibkan juga kan. Iya, cuman yang jadi masalah tuh begini, kami yang Natalan kalian yang repot. Makanya itu saya juga bingung. Kalau saya pribadi Bang, apalah arti ucapan selamat Natal? Kita juga tidak mengimani selamat Natal itu juga kan. Seperti kita mengucapkan Bang Indis, selamat pagi Bang. Itu kan kita hanya sebuah ucapan kan. Tidak mengimani Oke lah Bang Syafiqa, intinya satu hal yang saya setuju dengan Bang Syafiqa, artinya Bang Syafiqa sudah mengaku ya bahwa umat muslim itu adalah umat yang menuhankan Muhammad gitu ya. Secara tidak langsung. Oke, berarti Anda percaya juga bahwa umat muslim itu adalah umat yang mengkultuskan dan menuhankan Muhammad ya? Betul. Oke, baiklah. Terima kasih Bang Syafiqa. Itu saja poin-poin pentingnya. Sekali lagi selamat Natal ya Bang, biarpun kelewatan harinya lah. Oke. Terima kasih Bang Syafiqa. Kita beri kesempatan kepada muslim yang lain. Nah itu banyak nanti muslim yang DM dia itu. Kamu ya, seperti itu. Biasa itu seperti mereka. Tuh dibilang nyamar ya kan. Terlalu kamu memang. Oke, kita kasih next Zafran. Halo, selamat malam Zafran. Oke, macet. Kita turunkan ya. Kalau teman-teman yang muslim, kalau kalian datang kemari ya grogi terus tidak tahu mau ngomong apa, boleh kalian didampingi oleh 3 atau 4 orang ustadz sekaligus. Ya, boleh didampingi. Katakan kepada mereka, Pak Ustadz, iya ini ada Pak Ustadz. Nah, ada satu channel pengajian, tapi yang hostnya itu Kristen, tapi yang dibahas Islam Pak Ustadz, dan dia sangat ahli tentang agama Islam. Habis agama kita dibongkar sama dia. Mari Pak Ustadz tolong datang ke tempat dia dan
tolong ini klarifikasi ini supaya umat ini tidak goncang imannya. Begitu ya. Karena channel ini mengatakan bahwa Quran bersaksi Muhammad takut kepada manusia. Ustaz, apa jawaban kita Pak Ustaz atas syubhatnya yang dahsyat ini? Kita harus melakukan klarifikasi nih Pak Ustadz gitu, bilang seperti itu ya, seperti itu. Ingat, rekam dan bagikan bahwa saya mengatakan bahwa Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia. Itu Quran yang bersaksi tentang itu. Kalaupun kalian tidak tahu, itu disebabkan karena kalian pertama tidak pernah baca Quran, kedua baca Quran tapi tidak dibaca artinya. Gitu ya. Oke, kita kasih naik lagi ada Asmal Gamal. Oke, kita kasih naik lagi Asmal Gamal. Ya, Asmal Gamal, selamat malam. Selamat malam, Des. Ya, apakah Anda seorang muslim? Muslim, Pak Des. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Macam mana membuka kamera ini, Des? Di situ kan ada panel-panelnya. Baik, saya kirimkan dari sini undangan. Kirimkan, oke, Des. Sudah saya kirim undangan, silakan Anda terima. Mati di sekarang, Des. Kau gelap. Gelap, Des. Saya dibawa, saya dengar. Kamu sudah malu jadi orang Islam? Iya. Nah, Sudah malu jadi orang Islam? Sebentar, saya tanya dulu. Apakah kamu sudah malu jadi orang Islam? sudah aku malu jadi orang Kristen nih. Kalau kau bangga jadi orang Islam, kemana wajahmu? Kemana? Kenapa kau gelap? Kau jangan-jangan lagi di Gua Hira. Hati-hati kau kalau masuk ke tempat gelap. Bentar lagi kau keluar jadi nabi kayak Muhammad. Udah, kau turun dulu. Ada-ada aja kau. Jadi sudah saya bilang teman-teman ya, kepada umat muslim ya, Islam yang orang-orang awam yang tidak tahu apa-apa, lebih baiklah kalian itu mengecek apa yang saya katakan itu, ketimbang kalian masuk kalian nggak tahu apa-apa. Saya ngajarin yang bener ini, karena banyak juga yang inbox saya nih bilang begini, Bang, kenapa kau hadapi muslim-muslim yang awam-awam, katanya. Coba kau hadapi yang ulama yang ini. Masalahnya mereka nggak ada yang berani ke sini. Iya, gitu loh. Ayo silakan ya, saya beri kesempatan lagi nih. Tolong, ini sudah ada 2000 jamaah. 2000 jamaah Edis TV sudah menanti-nanti. Tolong datang klarifikasi, berikan jawaban, jangan biarkan umat terombang-ambing. Ya, ayo kita kasih naik nih, ada AB Abidin. Oke, kita kasih naik AB Abidin. Ya, AB Abidin, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, halo. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya beri Anda kesempatan yang selebar-lebar dan seluas-luasnya kepada 2000 jamaah Edis TV yang menanti-nantikan jawaban. Silakan. Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia. Ya, betul. Maksudnya gimana, Dis? Bahwa Quran bersaksi, Quran mengatakan bahwa Muhammad yang Anda percaya sebagai nabi itu dia seorang penakut karena dia takut kepada manusia. Saya muslim, Dis. Nah, gimana sih? Nggak nyambung. Tadi kan saya bilang Anda muslim, iya, udah ya, jangan dibahas lagi tuh. Kedua, Ya. ini kamu tahu tidak, selama kamu jadi orang Islam, kamu tahu tidak bahwa Muhammad yang kau percaya sebagai nabi itu, kata Quran dia itu takut kepada manusia, seorang yang takut kepada manusia. Gini loh, Dis. Jadi Bingung dia, saudara-saudara. Enggak, pertanyaan saya itu kau tahu atau tidak? Tahu dengan itu atau tidak? Tahu? tapi saya meyakini Nabi Muhammad itu nabi paling terbaik. Bukan masalah dia terbaik atau tidak. Gini loh, karena kan gini. Sebentar ya, gini. Ada orang
seleranya itu makannya daging busuk. Ada orang kayak gitu. Ada orang seleranya makannya daging mentah. Karena menurut dia daging mentah itu bagus. Makanya kalau selera orang tuh beda-beda. Nah kalau menurut kamu, nabi yang bagus itu adalah nabi yang nyuruh minum kencing hewan. Nabi yang bagus itu adalah nabi yang takut kepada manusia. Nabi yang bagus itu adalah nabi yang memunafikun. Nabi yang bagus itu adalah nabi yang mengawini anak di bawah umur. Makanya selera orang beda-beda. Kita nggak ngomongin nabi yang bagus. Kita ngomong begini. Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia. Apakah kamu setuju atau tidak? Tidak setuju. Oke. Berarti kamu tidak setuju dengan Al-Quran? Saya itu jalanin Islam ini pakai hati, Dis. Sama Bukan pakai Quran? Jadi gini. Bukan pakai Quran? Saya terlahir ya. Sebentar, bukan pakai Al-Quran? Saya senang baca Quran. Mana Quranmu mana? Ada Quran. Mana coba ambil? Mana coba ambil Quranmu? Sebentar, tunggu ya, tunggu sebentar. Ambil Quran sebentar. Silakan ambil Quranmu. Paling juga nggak ada terjemahannya. Saya tahu Quran mereka ini nggak ada terjemahannya, makanya mereka nggak tahu apa isinya. Karena ketika mereka baca Quran itu, yang dicari bukan mau tahu isinya, yang mau dicari itu biar dapat amal. Baca tulisan Arab dapat amal. Ada, Dis. Ada terjemahannya? Ada terjemahannya? Nggak ada. Nah, bener kan saya bilang kan? Sudah saya bilang, alasan mereka tidak mengerti isi Quran karena nggak ada terjemahannya. Tapi Terus gimana? Gini bro. Ini menarik nih. Terus? Kamu baca Quran nggak ada terjemahannya, terus ketika kau baca itu kau ada informasi apa ya di dalam yang kau dapat? Ya nyaman aja, Dis. Bikin hati tenang. Kan udah saya bilang kan? Setelah ngaji itu. Jadi bagi mereka sudah saya bilang. Jadi menurut riset yang saya lakukan, jadi Quran ini bagi mereka itu seperti sebuah seperti pager, bukan pager. Seperti sebuah instrumen gitu. Kan ada kan orang kalau dengar musik kalau mau tidur, entah apa musiknya yang penting. Nah, bagi mereka seperti itu. Jadi mereka itu telah membuat Quran menjadi sebuah lantun-lantunan, sekalipun mereka nggak tahu artinya, itu cuman bikin hati tenang gitu aja. Tapi nggak pernah ngerti apa isinya gitu, nggak pernah tahu apa artinya. Oke lah. Tapi gini, Abidin gini, karena Anda adalah seorang yang tidak mengerti isi Al-Quran, jadi untuk menghindari nanti orang-orang protes kepada saya, jadi saya mohon maaf ya, saya undang aja orang yang mengerti Al-Quran. Oke? Oh, gini Leti, saya ada pertanyaan satu, Dis. Tolong dijawab ya. Apa itu? Silakan. Kan dulu itu ada cerita, tahu itu benar atau tidak ya? Apa itu? Kenapa iblis itu keluar dari surga? Di dalam Quran apa sebabnya? Loh, gini loh, Dis. Saya itu bukan ahli penerjemah Quran. Ya. Tapi saya itu nyaman dengan Quran setelah baca itu. Makanya ya, berarti loh, kamu Dis, tidak bisa diajak kalau diskusi karena kamu begini, kamu orangnya itu tidak bisa diajak diskusi. Karena apa? Karena kamu itu membawa pikiran kamu yang subjektif untuk menentukan. Gini, ibarat kata gini, bisa nggak kita debatkan sebentar? Bisa nggak kita debatkan lebih enak mana apel sama jeruk? Bisa nggak? Ya sama-sama enak, Dis. Loh, makanya saya bilang itu pendapat yang subjektif. Ada orang yang nggak suka rambutan, misalnya Raffi Ahmad, dia takut sama rambutan. Gimana sih? Tapi gini loh, Dis. Loh, gimana? Jadi begini, saya ini ingin mengajak orang-orang yang masih punya logika. Kalau orang membawa pendapatnya yang subjektif, Quran adalah kitab ini, ya itu pendapat subjektif. Jadi nggak bisa diskusi. Oke, saya kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Ya, teman-teman sekalian ya, sekali lagi saya katakan, ini forum adalah forum diskusi lintas iman, tapi kita tidak mendiskusikan hal-hal yang bersifat subjektif. Ya. Mari kita diskusikan hal-hal yang bersifat logis dan akademis. Gitu. Contohnya apa? Contohnya ini.
Quran mengatakan bahwa Muhammad itu takut kepada manusia. Ya. Cuman kalau muslim ditanya Muhammad dia tidak takut kepada manusia. Ya karena kau nggak pernah baca Quran. Gitu loh. Mari kita berikan lagi kesempatan lagi ya. Ada sebentar. Kita kasih naik lagi ada. Sebentar ya teman-teman ya. Saya akan mengundang yang ini saja, yang bisa menyalakan kamera ya. Kalau belum bisa menyalakan kamera, saya mohon maaf belum bisa menerimanya. Karl Jafat. Ya, Jafat silakan nyalakan kamera Anda. Siap. Jafat, silakan nyalakan kameramu. Oke. Nah, gini kan enak gitu. Kalau diskusi langsung nyalakan kamera. Iya, Jafat, bagaimana? Apakah kamu ingin membantah apa yang saya katakan ini? Silakan. Yang mana yang harus dibantah tema ini? Silakan baca dulu. Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia. Ya, Jadi betul apa atau tidak? Kan kalian yang takut sama manusia. Aduh. Kalian Kau nggak nyambung. Kalau kau nggak nyambung begini diajak diskusi, gimana mau Nah, ini diskusi? kan dua arah. Enggak, ini dulu selesaikan. Kau mau membantah atau tidak? Tidak. Oke. Berarti benar bahwa Muhammad takut kepada manusia. Yes. Nah, Tapi saya sebentar dulu. Sekarang kau bersaksi dulu, yuk. Yo, Aku bersaksi bahwa yang dikatakan Edis itu benar, bahwa Muhammad adalah seorang penakut yang takut kepada manusia. Silakan. Oke. Silakan. Ini kan dua arah ya. Hmm. Berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 37 ya. Betul kan? Ya, di sana dikatakan bahwa ada riwayat yang mengatakan, bukan riwayat ya, penafsiran maksudnya. Jadi ada penafsiran mengatakan bahwa itu peringatan kepada Nabi Muhammad agar ya tidak takut kepada manusia, kan begitu? Ini orang belit-belit nih. Enggak berpilih. Dengar. Muhammad takut kepada manusia enggak? Yang disebut takut di sana itu Pertanyaan saya sederhana. Muhammad takut kepada manusia enggak? kalau di ayat tersebut iya. Ya, oke. Coba kau katakan dulu kepada orang-orang Islam yang awam. Kan sudah aku bilang tadi. Sebentar dulu. Munafikan. Ayo bilang. Oke. Coba bilang dulu kepada orang-orang muslim yang dikatakan di TV ini benar bahwa nabi kita adalah nabi yang takut kepada manusia. Jawab. Ayo bilang. Sebentar. Penafsirannya beda. Aduh. Belit-belit. Kau berbelit-belit ini, kenapa kau berbelit-belit? Siapa yang berbelit? Sekarang kamu bilang kepada orang-orang Islam yang awam yang menonton ini, betul yang dibilang Edis TV bahwa nabi kita itu orang yang takut kepada manusia menurut Al-Quran. Silakan. Kok begitu caranya? Kan? Ini nih, memang mereka ini ya, memang belit mereka ini. Dengar dulu. Kan sudah saya katakan tadi, kalau penafsirannya tetap Tetap kalau tapi kamu sudah bilang bahwa Muhammad takut kepada manusia. Gimana sih kamu nih? Ngomong bahasa Indonesia kamu tidak lulus. Kamu menyapa begitu, kok kejang-kejang kalian. Kalau aku yang Kau ngomong bahasa Indonesia aja kau nggak bisa lurus kau ngomong bahasa Indonesia. Bagaimana nggak bisa lurus? Coba dengar dulu. Betul tidak bahwa Muhammad takut kepada manusia? Betul nggak? Kalau di ayat tersebut ya betul. Oke, sekarang kau katakan kepada orang-orang yang dikatakan ada Edis di TV depannya betul. lagi, Bos. Tuh kan. Comot aja.
Berarti kau katakan dulu kepada umat, wahai umat, betul yang dikatakan oleh orang Kristen ini, bahwa menurut Al-Quran Nabi kita itu takut kepada manusia. Silakan. Tapi ada begini dulu, jangan begitu kau. Kan sama saya, kan berbicara tentang Al-Quran ya kan. Kenapa Sulit sekali membuat pengakuan Tidak itu. sulit, kamu yang sulit mengartikannya. Yang sulit adalah Anda. Pemikiran Anda. Bukankah kamu mengakui bahwa Muhammad takut kepada manusia? Tapi kan ada di depannya lagi, Bos. Apa di depannya apa? Di depannya lagi apa? Coba kamu. Apa? Kan kamu yang bisa bahasa Islam kau. Padahal Allah lah yang lebih berhak engkau takuti, betul? Ya. Nah, sekarang itu kan harapannya, faktanya? Itu kata-kata peringatan kepada Rasul. Iya, peringatannya. Kenyataannya. Ya, peringatan Allah kepada Rasul agar Iya, tidak takut kepada itu musuh. peringatannya. Peringatannya itu, kenyataannya. Wahai Muhammad, takutlah kepada Allah. Waduh, ini orang botol nih. Dengar. Kamu tahu bedanya peringatan dengan kenyataan nggak? Peringatan kok kenyataan. Pantas masih jadi orang Islam. Dengar dulu. Apa bedanya peringatan dengan kenyataan? Masa peringatan dengan kenyataan kau sinkronisasikan? Kayak mana itu? Enggak, apa bedanya peringatan dengan kenyataan? Kayak mana itu? Makanya pelan-pelan, dengar dulu saya ngomong ya, dengar ya. Apa bedanya peringatan dengan kenyataan? Itu pertanyaan yang bodoh, Ten. Ini, kalau peringatan begini. Bentar. Dengar. Kalau peringatan begini, dengar. Ini peringatan. Ini kalau peringatan begini. Dengar lu. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan maling. Itu peringatan. Kalau kenyataan begini. Udin mencuri, Muhammad takut kepada manusia, Muhammad suka istri orang. Itu kenyataan, bukan peringatan. Lu gimana sih? Yang tadi kamu katakan bukan peringatan itu. Kan diperingatkan. Kamu takut kepada manusia. Seharusnya Allah yang harus kamu berhak takuti, betul? Peringatan itu botol. Udah kau di bawah. Udah kau di bawah. Muter-muter kau udah di bawah. Ayat itu berbunyi begini. Kamu takut kepada manusia. Padahal Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Berarti yang menjadi kenyataan dia takut kepada manusia. Contoh begini. Kamu lebih menikahi dia, padahal sayalah yang lebih berhak kamu nikahi. Berarti faktanya dia menikahi orang lain. Padahal yang seharusnya dia menikahi saya. Kan begitu. Kok bisa bedakan fakta dengan harapan enggak sih? Faktanya Muhammad takut kepada manusia. Harapannya, ya, keinginannya harusnya Allah yang harus ditakuti. Tapi bukan itu yang terjadi. Yang terjadi dia takutnya kepada manusia. Pantas kamu masih Islam, mengambil hal yang sederhana begitu saja kau nggak sanggup. Gimana kamu doa? Panggil Uncup PI suruh ke sini, panggil si Jumah suruh ke sini. Gimana? Risman GI. Selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. Ya, Muslim? Kristen, Bang, Kristen. Yang Kristen jangan naik dulu ya, Bang ya. Oh iya, Bang, semangat, Bang. Ya, Berkati, Bang. Amin. Mohon maaf ya, Bang ya. Mohon maaf. Biar kita kasih kesempatan Sip. kepada yang Muslim dulu. Mohon maaf ya, Bang ya. Lanjut, Bang, lanjut. Amin. Iya, teman-teman ya. Kepada sahabat-sahabatku yang Kristen, biar terjadi forum diskusi lintas iman, biar kita beri kesempatan kepada Muslim, marilah kita kasih kesempatan kepada mereka untuk naik kemari dan berklarifikasi, memberikan jawaban. Seolah-olah kalau saya naikkan yang Kristen, kita nggak kasih jawaban nanti, kita nggak adil gitu forumnya. Ya, mohon pengertiannya ya. Adapun teman-teman yang Kristen, kalau teman-teman Kristen suka dan merasa bahwa ini channel keren, perlu disupport, teman-teman bisa support saya
dengan cara mampir ke profil utama saya ini. Kemudian klik beranda di situ, nanti teman-teman bisa support saya di situ. Di situ ada link Sawerianya. Klik saja link Saweria itu, nanti di situ akan ada muncul biografi tentang saya. Klik link Sawerianya, nanti Anda akan dibawa ke satu laman, ke satu website yang menjelaskan tentang diri saya, siapa saya, diri saya. Di situ baca semua. Ada nomor rekeningnya, ada GoPay-nya, ada Kiris, ada semua teman-teman bisa support lewat situ ya. Seperti itu teman-teman. Ya, kalau teman-teman bingung melakukan support lewat Gift, teman-teman bisa support lewat situ. Karena apa teman-teman? Kita ini teman-teman berapologet seperti ini, kita perlu yang namanya tempat, perlu yang namanya wadah, perlu yang namanya segala akomodasi. Ya, bukan tanpa biaya. Kita perlu teman-teman biaya itu. Ya. Salah satunya adalah membayar wifi di sini. Wifi di sini itu sebulannya itu $40 atau 600.000. Itu wifi-nya doang. Belum tempat tinggalnya, belum nanti yang lain-lainnya. Jadi rencana kita itu ke depannya itu dalam jangka panjangnya kita juga akan memproduksi website, memproduksi buku, memproduksi konten ya. Karena cuma muslim saja yang bikin konten tentang Kristen, kita belum. Kita perlu membuat konten nih, kita Kristen ya, seperti acara Deddy Corbuzier, kita bikin podcast ya. Saya undang nanti ya, kita bahas tentang Muhammad, bagaimana Muhammad takut kepada manusia di dalam Quran, bagaimana Muhammad menikahi anak di bawah umur, Aisyah namanya ya kan, bagaimana Muhammad itu kena sihir selama sebulan sampai dia nggak tahu apa yang dia lakukan ya kan. Bagaimana Muhammad menyuruh manusia minum podcast semacam itu belum ada. Nah kita mau memproduksi itu. Itu masalahnya, dukungan belum ada. Gitu loh. Makanya teman-teman kalau mau support Edis TV, mampirin loh ke profil utama saya. Mampir profil utama saya, teman-teman klik aja profil utama saya itu, lihat itu di deskripsinya, di berandanya itu. Ya, silakan mampir ke situ. Ya, karena kalau saya tampilkan di sini nanti saya kena blokir lagi. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kita kasih lagi ada Imrus. Oke, kita kasih naik Imrus. Ya, silakan Imrus. Selamat malam Imrus. Alhamdulillah. Terima kasih. Akhirnya Ya. gue naik juga. Silakan Imrus, nyalakan kamera Anda. Selamat. Oh kamera, kalau kamera harus nyala ya. Itu peraturannya kalau kamera nggak nyala Jelas. gimana ini? Sebentar. Harus nyala, kamera. Yang penting nyala kan ya? Ya, Harus nyala dan hadapkan seperti saya ini. Anda mau pakai kacamata, mau pakai topi, mau pakai masker, kayak jubah nggak masalah. Bukan Bang Edis, ya kan? Kalau saya kan bukan, yang penting nyala kan, bukan wajahnya kan? Nyalakan kamera Saya kan Anda dan hadapkan ke wajah Anda. Anda mau pakai topi boleh, kacamata boleh, mau pakai masker boleh, bahkan mau pakai panci juga boleh. Terserah. Nggak bisa. Bukan gini loh Bang Baik, Edis. oke kita yang turunkan ya. terhormat. Anda kan Kita tidak ini. Aduh, Baik, silakan ya. Saya mengundang kepada muslim-muslim yang masih bangga dengan keislamannya nih ya. Saya tidak mengundang muslim yang udah takut, udah malu menunjukkan jati dirinya. Ya. Baik. Kita kasih naik lagi, ini ada, kita kasih naik yang followersnya sudah bisa menyalakan kamera ya. Karena ada juga yang mau naik tapi tidak bisa menyalakan kamera. Karlin, oke. Selamat malam, Karlin Kabelon. Oh, Karlin Kabelon belum bisa menyalakan kamera, saya turunkan dulu. Teman-teman pastikan Anda bisa menyalakan kamera ya ketika Anda naik ya. Baik, ini ada 8 orang yang mengajukan permintaan naik, tapi tidak ada yang belum ada yang memenuhi kriteria untuk menyalakan kamera. Ya, sekali lagi teman-teman ya, kepada teman-teman Edis TV ya, jangan lupa follow ya. Jangan lupa follow dan jangan lupa teman-teman juga
share kepada ustadz-ustadz atau kepada orang-orang yang kalian anggap perlu untuk mendengarkan ceramah ini ya, terutama kepada si Juma, Yusufi dan kawan-kawannya. Nah, saya mencari-cari mereka ini, tapi mereka tidak nongol-nongol nih. Kenapa ini? Sungguh terlalu. Oke. Kita kasih naik lagi, ada ini belum, ini masih orang-orang yang sama ini, masih orang-orang yang sama ini. Ya, teman-teman sekalian ya. Saya ini kalau ngomong itu selalu pakai data. Kalau saya ngomong itu selalu ada dasarnya, ada dalilnya. Yang saya heran itu, kenapa kalian itu kok marah-marah aja gitu loh tanpa memeriksa. Debat real berani nggak? Naik kemana? Kau jangan bilang debat real. Saya sudah debat real itu dengan Mualaf Center Indonesia tahun 2014. Sudah itu 200-an orang itu jemaah menonton. Babak belur saya bikin di situ sampai moderatornya sampai malah berdebat dengan saya. Jadi lawan debat saya itu udah nggak mampu lagi, moderatornya 3 bantuin dia. Biar kau tahu. Makanya videonya nggak ditampilkan itu. Kau tanya itu sama Hani Kristianto, kalau kau nggak percaya. Sama Mualaf Center Indonesia saya debat itu waktu itu 2014. Oh, kau debat. Ini loh udah ini nih 1.900 orang nonton. Kau debat real gimana? Kalau debat real itu 1, kau perlu izin keramaian, ya kan? 2, kau harus kasih makan ini 1.900 orang ini. 3, kau harus kasih kursinya, ya, kau harus kasih air minumnya. Berapa kerbau nanti yang habis kau sembelih? Loh iya, kamu ngadakan acara begini aja, ngadakan event begini, kau kira nggak habis duit banyak ke situ? Ini aja kau sudah free. Ayo naik ke sini. Kau berikan klarifikasi, sanggup nggak kamu? Ada saja kamu sembarangan ngomong. Ini kalau 2.000 orang ini kau kumpulkan di masjidmu, jangan-jangan masjidmu rob. Kuat gitu nampung 2.000 orang masjidmu. Sembarangan. Ini sudah ada ini, tinggal kau datang. Zaman sudah modern. Lagian tujuanmu beda. Kau ngajak debat-debat di dunia nyata, kau tujuanmu lain gitu ya. Ada tujuan lainmu, ada misi terselubungmu, tahu saya kan? Iya kan? Kau mau jadi jihadis kan? Kau mau jadi jihadis, tahu saya. Sudahlah ya, sudahlah, tahu betul. Kau mau jadi jihadis, terus kau nanti mau berdiri burungmu 70 tahun kan? Itu yang kau inginkan, tahu saya. Loh, kau tak percaya? Surga menurut nabimu burungnya 70 tahun berdiri. Itu surga menurut nabimu. Loh, kau dikasih tahu nggak percaya, nanti kau putarkan kau videonya, kau nanti nangis. Bahkan kalau kau baca hadismu ya, nabimu itu memiliki kekuatan setara 30 laki-laki. Makanya dia sanggup menggilir istri-istrinya dalam satu hari. 11 istrinya digilir sama nabimu. Makanya Rasid bilang nabimu raja S. Itu Rasid yang bilang. Itu Rasid yang bilang itu. Kau bilang mulutnya gosong terus. Makanya saya minum terus di sini. Karena apa? Di sini hawanya itu kering. Ya, seperti itu. Lagian kau laki-laki, kau laki-laki. Kau perhatikan yang mana-mana. Aduh, gawat kau ini, bahaya. Terlalu kau nih, terlalu. Ya. Oke, kita kasih naik lagi nih, ada Abu Sidqi ya, Abu Sidqi.
Silakan. Kita lihat, kita saksikan apakah dia mampu memberi jawaban atas syubhat ya yang diberikan oleh orang. Nah, kan kunaikan mental. Abu Sidki. Aduh. Kita kasih naik ada Mr. X. Oke, kita kasih naik Mr. X. Halo Mr. X. Bang Owan, terima kasih. Malam, Bang. Malam. Mr. X, Bentar, Bang. apakah Yang Anda kami Muslim? ratu. Alhamdulillah. Apakah Anda seorang Muslim? Saya Muslim, Bang. Muslim, Bang. Baik. Ya, Oke. saya harap Anda bisa berdiskusi dengan baik. Saya harap kita bisa berdiskusi dengan baik karena dari tadi Muslim yang naik ke sini tuh Siap. ada kesurupan, kepanasan, kejang-kejang. Jawaban gak ada. Iya, Bang. Nah, Iya. saya dengar ya. Saya dengan penuh tanggung jawab sebagai orang yang sangat mengerti Al-Qur'an, dengan penuh tanggung jawab saya katakan ini. Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia. Apakah Gimana, Abang, itu dapat benar ayatnya atau itu? tidak? Apa? Ayat di mana, Abang? Saya tanya sama Abang, itu Abang menyatakan seperti itu, ayatnya di mana? Oke, ada Al-Qur'an di situ? Saya ada di HP satunya nih. Saya buka. Yang Abang maksud Oke, baik. Al-Ahzab Silakan dibuka. 37 kan? Silakan dibuka surat Ya, Al-Ahzab sudah. nomor 37 dan bacakan. Silakan. Aku bacakan, oke? Oke. Dan Silakan. ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Nah, ini kan saya sebentar ya, saya putus sana dulu ya. Jadi ayat Al-Qur'an Al-Ahzab ini konteks ya, Bang. Kita bicara konteks. Jadi ini adalah pengajaran Allah, diturunkan wahyunya itu kepada Allah, pada Muhammad sebagai bentuk pengajaran. Nah, di saat itu turun ayat ini, Bang. Turun ayat ini saat Nabi Muhammad disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad bahwa ini agama Allah. Nah, saat itu belum terang-terangan, Bang. Nah, gitu kan? Jadi Nabi Muhammad ini juga manusia, Bang. Sama seperti kita. Bukan maaf ya, Bang. Bukan seperti Yesus yang dianggap Tuhan. Jadi Nabi Muhammad ini kami nggak anggap Tuhan. Seperti yang dikatakan Mbak Syafila tadi, itu salah. Itu salah, Bang. Katanya menuhankan Muhammad. Di istilah menuhankan Muhammad, Bang. Kami memuliakan ada, kalau menuhankan tidak ada, Bang. Jadi di sini konteksnya ini pengajaran Allah kepada Muhammad. Nah, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang dinyatakan oleh Allah. Nah, saat itu dinyatakan masalah ketauhidan ya, Bang. Nah, di saat itu dan engkau takut kepada manusia. Gitu kan? Abang ambil situ kan konteks satu kalimat, bukan kalimat, satu kata itu kan, lalu mengatakan Muhammad itu takut sama manusia gitu kan? Gitu kan, Bang? Nah, jadi konteks di sini, Bang, yang dikatakan gini, takut bisa nggak abang kepada baca manusia. aja dulu? Bisa nggak Quran itu dibaca aja dulu tanpa muter-muter? Coba Qurannya bisa, dulu Bang. dibaca coba. Karena ini harus diterangkan. Ini ayat ini pengajaran. Jadi Quran nggak Bukan terang mengerti-arti ya? Abang. Jadi Quran itu nggak terang. Oh, terang. Kenapa harus Anda Terang. terangkan? Makanya terangnya itu, Bang, terangnya Al-Qur'an ini harus di konteksnya dipahami, bukan di arti dibaca. Oke, lalu coba dipahami dibacakan sendiri, dulu nggak bisa, saja. Bang. Dibacakan dulu yuk. Bacakan dulu yuk. Oke. Nah, sampai pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah dan engkau takut kepada manusia. Padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri, saya teruskan, Bang, sampai habis. Iya. Sampai habis. Iya, Oke. sampai habis. Oke. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, artinya sudah bercerai ya, Bang. Nah, kami nikahkan engkau dengan dia Zainab. Nah, itu Zainab itu tahu nggak siapa? Istrinya Zaid. Nah, oke. Nah, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak angkat mereka saat itu ya, Bang, di zaman itu menikahi anak angkat itu bisa, Bang. Nah, di zaman itu ya, saat itu ya, oke. Terus yang dikatakan Abang Muhammad takut sama manusia itu konteksnya apa? Oke, Konteksnya, baik. Bang. Sambil perhatikan ayatnya di situ. konteksnya. Sambil perhatikan ayatnya di situ. Di situ ayatnya dibuka dengan kata-kata begini.
Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang kamu telah memberikan nikmat kepadanya, dan Allah juga telah memberikan nikmat kepadanya. Siapa orang itu? Siapa orang itu? Gini kan? Gini bang. Nah, Aduh, itu aja ditanya bang. siapa orang itu Konteksnya. kok. Nah, yang saya tanya, tahu nggak Gak siapa masalah siapa orang orangnya itu? bang. Gini bang, ayat ini ketika Aduh, gimana kita mau diskusi? Benar ya, Mr. X, dengarkan saya. Abang jangan. Sebentar abang dulu, jangan Anda tadi sudah saya kasih bicara kalimat panjang itu. lebar. Abang mendeskripsikan, makanya abang gak pernah paham Al-Quran. Kata-katanya abang. Saya bertanya kepada kamu. Dengar dulu, saya bertanya kepada kamu. Ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang engkau telah memberikan nikmat kepadanya. Ya, dan salah Allah pun abang. telah. Abang baca Al-Quran, terjemahannya aja salah. Oke, gimana? Yang telah diberi nikmat oleh Allah. Nah, abang aja baca terjemahannya aja salah. Mau mengartikan Al-Quran nggak ada. Sudah? Bang. Salah. Sudah? Di sini dikatakan berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Pertama diberi Allah dulu dan apa? Bentar. Dan engkau juga telah memberi nikmat. Maksudnya kan memberi nikmat itu. Siapa orang itu? Kan, Siapa orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan Muhammad itu siapa? Kok abang mau nanya? Ini bang maksud di pengajaran bang, ayat pengajaran. Abang paham pengajaran dulu? Gimana sih ini orang? Kok ketawa? Namanya Zaid. Gimana sih Zaid? Namanya Zaid. Ini belum ke Zaid bang. Zaid itu yang kok belum ke Zaid? Gimana sih? Kalau begitu saya tanya, ingat, dengar dulu, dengar. Ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya, dan kamu pun telah memberikan nikmat kepadanya. Siapa orang itu? Nah, nggak ada dijelaskan di Al-Quran itu. Nggak ada di ayat ini. Di ayat selanjutnya ada. Nah, abang langsung mengambil konteks di ayat selanjutnya kan, padahal ini masalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Artinya, memang mereka. Dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Sebentar bang. Dan juga engkau. Dia bilang apa? Oke, dia bilang apa sama orang itu? Apa yang Muhammad katakan kepada orang itu apa? Mana ada ayatnya? Ada yang dikatakan Muhammad di sini? Buset, pantes kamu masih jadi orang Islam. Enggak, ada nggak di sini? Ada yang dikatakan Muhammad kepada Zaid? Ada nggak di sini? Kamu berkata, coba baca lagi. Abang yang bacanya yang pelintir. Salah, makanya abang jangan sok merasa mengerti Al-Quran. Saya dia ngerti Al-Quran, pantesan nggak saya ngerti. Plegon, makasih Plegon 16. Makanya nggak ngerti Al-Quran, konteksnya aja paham, konteksnya aja salah. Konteks di sini pengajaran, intinya gini bang, konteks ayat ini pengajaran dari Allah. Yang ngomong tahanlah terus istrimu siapa? Sebentar, dengarkan aku dulu. Yang ngomong tahanlah terus istrimu itu siapa? Apanya? Yang ngomong di situ tahanlah terus istrimu siapa yang ngomong itu? Allah. Allah ngomong tahanlah terus istrimu gitu. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada yang Allah. ngomong itu siapa yang ngomong itu? Pertahankanlah terus istrimu siapa yang ngomong itu? Ini Allah. Karena ini pengajaran, ayat ini pengajaran. Coba kau baca dari awal. Kau baca dari awal. Baca dari awal. Menyuruh kepada. Kau boleh dari awal lagi. Abang makanya bang, ayat Al-Quran ini ada konteks bang. Kalian udah tahu kan? Sedangkan kalian udah tahu kenapa orang Islam masih Islam ya kayak gini. Ini alasan masih Islam tuh kayak gini. Sebentar. Itu omongan Muhammad kepada Zaid cuma satu kalimat Al-Quran. Cuma satu kalimat, satu ayat langsung dideskripsikan. Gak bisa. Coba kau aja yang baca. Abang nggak tahu di atasnya ada runut pengajaran dari ayat 1, 2, 3 ada pengajaran. Ini coba kamu baca dulu, Mr. X. Abang tahu nggak? Coba kamu baca dulu sebentar. Saya tanya sama abang. Coba kamu baca dulu sebentar, Mr. X. Kamu sudah saya kasih kesempatan loh. Nggak usah. Kamu sudah saya kasih kesempatan loh. Abang tahu nggak Al-Azab artinya? Namamu kan Mr. X, gimana sih? Namamu Mr. X loh. Kan kamu saya sapa Mr. X. Al-Azab apa artinya? Al-Azab apa artinya? Di dalam surat Al-Azab ayat 36 itu dikatakan tahanlah terus istrimu. Yang ngomong tahanlah terus istrimu siapa? 36. Abang makanya bang ngomong bang lihat 36 tadi 37 36 makanya ngomongnya aja gak jelas. Ngomong aja gak jelas. Tahanlah terus istrimu itu siapa yang ngomong tahanlah terus istrimu?
sudah ada otak-otak abang itu, Bang. Maaf ya, Bang. Udah, kau tidur di bawah. Otak abang Memang itu kau sudah nggak botol. bisa. Mas jadi oleh yang ngomong tahanlah istrimu. Makanya sebelum kau naik itu kau pahami dulu konteksnya itu botol. Itu Muhammad diingatkan, kamu dulu pernah ngomong sama Zaid tahanlah terus istrimu. Kau ditanya aja siapa orang itu kau muter. Udah tahu kan kalian kenapa orang masih Islam? Ya karena kayak begitu. Ya silakan, saya berikan kesempatan lagi kepada muslim yang lain ya. Kepada muslim-muslim yang lain, tolong sebelum naik itu kau lihat dulu ayat itu. Jangan kau nanti datang kau ngomong aja kau nggak tahu apa yang kau omongin. Ya. Silakan teman-teman yang muslim. Dan kalau mau datang ke sini, pastikan Anda bisa menyalakan kamera. Karena followersmu baru 37, 26. Kau jangan naik ke sini, kau nanti nggak bisa nyalakan kamera. Ya. Dibilang katanya Allah yang terus istrimu yang ngomong itu Allah katanya. Aduh. Itulah saya bilang kepada teman-teman ya. Ya sambil menunggu ada muslim yang masuk ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, jikalau kalian dapati bahwa channel Edis TV ini keren ya. Jikalau kalian dapati bahwa channel Edis TV ini cetar membahana, mari teman-teman kita wujudkan bersama-sama pengadaan rumah apologet. Rumah apologet yang nanti ya atas izin Tuhan mudah-mudahan kita gunakan sebagai rumah produksi. Seperti yang saya bilang, kita bikin buku ya, kita bukan buku tentang agama Islam, kita bikin website juga ya tentang bacaan-bacaan tentang agama Islam. Bisa juga nanti kita bikin podcast ya, video-video tentang agama Islam dan juga acara-acara seperti ini ya. Jadi teman-teman, silakan teman-teman yang ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya, teman-teman bisa support saya di sini ya teman-teman ya. Sebentar, saya balikkan dulu layar saya. Teman-teman bisa support saya di sini. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Tangkap layarnya teman-teman, silakan siap-siap tangkap layarnya karena kita tidak bisa menampilkan lama-lama. Ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot. Ya, bagi teman-teman yang ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya yang tertera di layar itu, teman-teman. Ya. Kita tidak bisa tampilkan lama-lama karena nanti diblokir lagi, teman-teman, diblokir. Ya, mendunia cetar membana. Ya, untuk teman-teman yang sudah lama nonton channel Edis TV, ya, yang sudah berkali-kali nonton tapi sekalipun belum pernah support, teman-teman bisa support di situ ya, teman-teman ya. Anggaplah itu sebagai kado Natal ya, atau hadiah tahun baru buat saya ya, Edis TV. Karena banyak sekali ini yang nonton saya ini ribuan, tapi banyak sekali orang dan 99% orang yang nonton ini satu kali pun belum pernah support saya ini. Ya, sungguh terlalu. Iya, terlalu. Ya katakan terlalu. Belum pernah sekalipun. Jadi teman-teman untuk sekedar pengumuman aja, yang support saya itu orangnya orang-orang yang sama. Ya. Orang-orang yang sama itu aja orangnya ya, dan jumlahnya mungkin gak lebih dari 10 orang. Orang-orang yang sama seperti itu ya. Jadi selebihnya ya nggak tahu apa, mereka itu semuanya muslim semua. Oke, kita kasih naik lagi, ada Johannes. Tapi ini kalau Kristen saya turunkan ya. Sekali lagi teman-teman ya. Yang sudah TF terima kasih ya. Yang sudah TF terima kasih. Ya, Johannes. Halo Johannes. Ya. Kristen atau Islam, Bang? Ya, halo. Iya, Kristen atau Islam? Kristen. Kristen. Begini Bang Johannes, kita undang yang muslim dulu ya Bang ya. Oh. Oke Bang, siap ya, Bang. Mohon maaf ya Bang ya. Amin. Oke, amin. shalom. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang supportnya. Terima kasih Bang. Terima kasih. Ya teman-teman ya, kalau mau mensupport itu juga tidak cukup juga hanya dengan semangat.
Kalau semangat sih saya udah semangat 45. Saya udah sampai ninggalin rumah saya loh. Saya kurang semangat apa lagi? Rumah saya itu saya tinggal, kalian tahu, rumah saya, kerjaan saya itu saya tinggal. Di mana saya kurang semangatnya, gitu loh. Kalau kalian mau nggak ninggalin rumah kalian sama pekerjaan kalian, ya, saya rasa kalian nggak mau, gitu loh. Saya sudah sampai saya tinggalin rumah, saya tinggalin kerjaan. Rumah yang saya tidur tidak membayar, rumah yang saya makan tinggal makan, rumah yang saya makan dengan kenyang tidur dengan nyenyak, saya tinggalkan. Sementara saya di sini itu malah membayar, gitu loh. Nah, makanya teman-teman support gitu loh, seperti itu. Ya, kalau orang-orang berkata-kata, kita tinggal nyanyi saja. Biarlah orang berkata apa, ya kan gitu. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi saya kurang semangat kalau masalah teman-teman seperti itu. Ya, jadi teman-teman yang mau mensupport saya, teman-teman bisa support entah melewat Gift. Tapi seperti saya katakan ya, kalau teman-teman support lewat Gift, seperti saya bilang, sama Tok itu diambil 50%. Makasih Bang Favor, makasih Bang Favor Australia. Terima kasih Bang. Nah, seperti kayak Bang Favor itu kan. Nah, kalau dia mensupport misalnya Bang Favor beli giftnya itu misalnya 100.000, itu nanti sampai di saya itu hanya 50.000, seperti itu, separuhnya teman-teman. Jadi makanya teman-teman bisa support langsung, mampir ke beranda saya, profil saya utama, lihat aja di situ, di beranda saya itu ada link Saweria, klik aja itu link Saweria, nanti teman-teman akan masuk ke beranda link Saweria itu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di situ nomor rekeningnya kalau mau support langsung, ya kan, kirisnya ada, GoPay-nya ada, teman-teman bisa support di situ. Dan teman-teman ya yang support itu masih sangat sedikit gitu teman-teman. Makanya saya harus ngomong tiap hari, saya ngomong sampai bosan kan kalian kan? Ya. Yang support itu orangnya orang-orang itu saja, yang orang-orang lama yang setia. Saya ucapkan makasih ya teman-teman ya, orang-orang yang lama yang terus mensupport saya.
Ya, teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan diskusi yang sangat menarik dari Bang Yosep, ya, diskusi yang menjelaskan kepada kita banyak hal, terutama tentang bagaimana menjawab kaum-kaum sebelah yang seringkali mempertanyakan tentang iman kita, gitu ya. Nah, di dalam diskusi kali ini, Bang Yosep itu sudah menjawab dengan tuntas. Ketika iman kita dipertanyakan, Bang Yosef, Bang Edis, ketika Yesus dipertanyakan, Alkitab dipertanyakan, dan kita sudah mendengarkan semua penjelasan beliau. Dan menurut saya ini Bang Edis ini sangat luar biasa, teman-teman, karena dia dengan luar biasa, ya, ada kesabarannya, ada hikmat yang Tuhan berikan, bahkan juga ada keberanian. 3 hal ini adalah kombinasi yang luar biasa yang diperoleh oleh Bang Edis, ya, sehingga dia mampu, dia sabar juga menghadapi mereka. Tidak mudah, teman-teman, kalau berbicara tentang kesabaran menghadapi orang-orang dari kaum sebelah ini, ya. Tidak mudah, teman-teman, ya. Mereka ini adalah orang-orang yang suka sekali membahas iman kita, tapi dengan cara-cara yang tidak baik, gitu, dengan cara-cara yang tidak benar, gitu, ya. Nah, kesabaran itu menjadi sangat penting di dalam diskusi macam demikian, ya, karena kalau tidak sabar, ya kita yang kemudian akan diacak-acak sama mereka, gitu, ya. Tapi karena Bang Edis dengan luar biasa dengan kesabaran, tentu ini adalah karunia yang Tuhan berikan kepada beliau, ya. Dan di sini apa yang ingin saya katakan kepada teman-teman, kita mesti belajar, belajar dari dia, bagaimana berdiskusi dengan mereka, bagaimana menghadapi mereka dengan cara-cara mereka yang seperti ini, yang mudah memancing emosi kita, ya. Kalau kita tidak siap, maka ya akan menjadi sia-sia. Tapi teman-teman, kita dipanggil oleh Tuhan untuk datang membawa kabar baik. Maka ingat bahwa tugas kita adalah membawa kabar baik. Mari kita ingat itu, mari kita pikirkan itu, mari kita perhatikan itu, bahwa tugas kita itu menjadi contoh dan menjadi teladan buat mereka, menunjukkan bahwa Yesus mengasihi dan mencintai mereka tanpa batas. Dan kita pun harus mengasihi dan mencintai mereka tanpa batas, sebagaimana Yesus mengasihi dan mencintai kita. Nah, itu penting, teman-teman. Maka kita harus hidup dalam cinta seperti Kristus mencintai kita, ya. Dan ya, Tuhan pasti akan menolong kita untuk mampu melewati hal-hal yang semacam demikian. Dan saya percaya, teman-teman, ya, Tuhan akan memberkati kita dan memampukan kita ketika kita sungguh-sungguh belajar dan mempersiapkan diri untuk menjadi apologet yang handal seperti Bang Edis ini. Jangan lupa untuk dukung terus perkembangan channel ini, teman-teman, lewat subscribe, like, komen, dan share, ya. Tuhan berkati kita semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, pantau terus channel ini. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom.